Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldino Farel, NIM G311.20.0102. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Citra selaku dosen mengampu mata kuliah Public Speaking yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi mengenai eksistensi generasi Z di media sosial. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait tentang eksistensi generasi di media sosial pada saat ini. Sebelumnya teman-teman sendiri sudah tahu belum apa sih itu media sosial? Yang mungkin untuk kita sendiri, untuk generasi Z mungkin sudah biasa ya mendengar dengan kata media sosial sendiri, apalagi untuk keseharian kita. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, media sosial sendiri adalah sebuah platform digital di mana di situ kita dapat melakukan aktivitas sosial seperti melakukan interaksi, berkomunikasi, berbagi informasi, konten, dan juga foto dan video, di mana kita dapat mengakses hal-hal tersebut selama 24 jam. Nah, peran generasi Z dalam media sosial sendiri memiliki banyak sekali peran. Kita mulai dari awalnya generasi Z, yaitu generasi yang lahir sejak tahun 1995 hingga 2012. Nah, generasi Z sendiri akrab dengan yang namanya internet, karena pada masa-masa ketika generasi Z itu lahir, internet sudah membooming, di mana awalnya seperti search engine, website, blogspot, dan pada penerapannya media sosial pun lahir sebagai bentuk kita berinteraksi dengan orang-orang lainnya di media sosial. Nah, dalam perkembangannya media sosial sendiri menempuh berbagai jarak dan waktu di mana kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, ketika kita berkomunikasi melihat status teman kita yang sedang di Bali, sedangkan posisi kita di Semarang, itu jarak yang mungkin tidak dekat dan waktu yang cukup jauh. Nah, dalam perkembangan awalnya eksistensi generasi Z di media sosial sendiri itu dimulai dari platform yang kita sering sebut dengan namanya Facebook. Facebook sendiri pada awalnya waktu pertama booming terkenal dengan medianya sebagai kita memposting kegembiraan kita, status, foto, dan lain sebagainya ketika entah kita merasa senang maupun saat kita sedang berlibur. Nah, setelah Facebook booming, diikutilah dengan Twitter. Twitter sendiri ada ya mirip dengan Facebook, namun Twitter lebih fokus pada statusnya. Lalu terdapat beberapa fitur-fitur yang mungkin menarik berbagai Gen Z untuk memilikinya, seperti follower, hashtag, dan trending. Lalu terdapat juga dengan Line. Line sendiri adalah media sosial yang mungkin lebih ke privat, seperti berkomunikasi pesan antar seseorang. Namun dalam prakteknya, Line juga memiliki media berekspresi seperti status dan berbagi foto dan video. Nah, dalam perkembangannya sekarang, media yang salah satu media sosial yang cukup besar dan dimiliki banyak masyarakat sendiri adalah Instagram. Instagram sendiri adalah sebuah media sosial yang awalnya mungkin hanya sebagai media berekspresi main foto dan video, dan mungkin ada beberapa fitur-fitur seperti yang dimiliki Twitter seperti follower. Nah, namun pada saat ini berkat eksistensi generasi Z, Instagram sendiri memiliki berbagai perkembangan dan inovasi. Contohnya seperti story, sebuah status berbentuk foto maupun video yang dapat dilakukan selama 24 jam setelah itu dihapus, direct message seperti kita berbagi pesan, reels seperti sebuah platform video pendek, dan juga hashtag yang mirip-mirip seperti Twitter. Namun Instagram sendiri kini memiliki beberapa saingan yang mungkin platformnya berbeda tipe ya, mungkin seperti TikTok. Nah, teman-teman sendiri pasti kenal dengan TikTok, sebuah media sosial di mana berbagai tren-tren saat ini seperti media informasi, viral, dan lain sebagainya itu berasal dari TikTok. Nah, TikTok sendiri awalnya mungkin hanya berupa platform membagikan video pendek. Namun pada perkembangannya, TikTok memperpanjang durasinya, lalu memiliki trending dan hashtag dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman semuanya kenal dengan hashtag FYP, for your page, maupun hashtag lainnya dengan trending di TikTok. Nah, perkembangan inovasi yang dilakukan oleh platform media sosial sendiri merupakan salah satu bentuk eksistensi generasi Z di dalam perkembangannya. Misal seperti sebuah platform ketinggalan zaman seperti sebuah Instagram hanya berfokus pada foto, dan ketika zaman sudah memasuki era video, nah mungkin beberapa Gen Z yang di Instagram mungkin akan beralih ke TikTok,
Nah, dalam hal itu tersebutlah muncul sebuah inovasi seperti Instagram Reels maupun Story. Hal tersebut juga terjadi di beberapa media sosial yang terdahulu seperti Facebook maupun Twitter, di mana Facebook menyertakan hashtag untuk seperti yang link, foto, dan video. Twitter pun juga yang sama, namun memiliki segmentasi yang berbeda. Nah, eksistensi generasi Z dalam media sosial menimbulkan berbagai inovasi, berbagai akselerasi teknologi. Karena pada prinsipnya generasi Z ketika kita sekarang hidup seperti kita contohnya tidak lepas dari namanya dengan sosial media. Bahkan saat kita bangun tidur, kita pasti langsung membuka sebuah media sosial, entah update maupun mencari update informasi terkini. Ataupun ketika kita misalnya sedang kita berlibur ke sebuah objek wisata, contohnya seperti kita berlibur ke Curug Semirang misalnya, kita pasti tidak lupa yang namanya update story. Nah, update story sendiri mungkin sebuah media eksistensi kita, mempublikasi kita sedang di mana dan menunjukkan kita di mana pada teman-teman kita maupun publik semua publik yang lain. Nah, setelah mungkin kita melakukan peliput sebuah story, sekitar kita pulang, mungkin kita akan mengupload dokumentasi, entah itu dalam bentuk video yang kita edit maupun foto. Nah, beberapa contoh di atas merupakan salah satu eksistensi Gen Z dalam bermedia sosial. Namun pada prakteknya, siapapun pengguna media sosial perlu adanya etika dalam menggunakan, sehingga dalam kita melakukan sebuah media sosial, bersosialisasi dengan banyak orang, tidak menimbulkan ketersinggungan maupun ketegangan dan hoax dan lain sebagainya. Nah, jadi eksistensi generasi Z di platform media sosial sendiri adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana generasi Z sekarang menjadi sebuah motor penggerak, sebuah akselerasi teknologi bagi platform media sosial untuk berkembang. Dua hal ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin kedepannya generasi Alpha atau dan sebagainya memiliki platformnya semakin. Namun yang menjadi titik kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini, eksistensi generasi tidak lepas dari namanya media sosial. Karena generasi Z sebagai motor penggerak akselerasi teknologi dan inovasi bagi platform sosial media tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.